Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim Al-Malikil Quddusus Salam As-Sami'ul Basirul Allam Zil Jalali wal Ikram Akramana bidinil Islam Wa akmala lana ad-din Wa atimma alayna al-in'am Wa fassala lana al-ibadat wal haram Wa bayyin lana asy-sya'airul 'idham Falahul hamdu wa syukru ala dawam Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Syahadatan man haqqaqaha udkhilal jannata daras salam Wa zuhziha 'anil nar darul intiqam Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhun nabiyyul imam al-mab'utsu rahmatan lil anam khairu man shalla wa shama wajtahada wa qama man lazima sunnatahu tada wastiqama sallallahu alaihi wasallam azka salatin wa atimmas salam wa radiyallahu an alihi at-tayyibin al-a'lam wa sahabatihi al-khiyarul kiram kama qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilihi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun Aw kama qala Allah ta'ala man 'amila salihan min dzakarin aw untha falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun Mukminin mukminat rahimani wa rahimakumullah Kita panjatkan puji syukur atas karunia Allah yang telah berikan kesehatan dan kesempatan. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus shalihat. Kita ucapkan kepada Allah sebagai bentuk manifestasi rasa bersyukur kita kepadanya. Allah berikan kita pagi hari ini udara yang segar, subuh secara berjamaah. Semoga Allah memberikan kita ampunannya. Karena berkat salat subuh yang kita lakukan berjamaah, maka kita mendapatkan kafarah. Salawat salam kita haturkan kepada keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sosok uswah dan qudwah kita, semoga kita mendapatkan yaitu syafaatnya nanti fi yaumil qiyamah. Syafaatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang ingin mendapatkan syafaat beliau maka rajin-rajinlah bersolawat dan mengikuti setiap sunnah-sunnah yang beliau ajarkan kepada kita. Mohon maaf sebelumnya, tadi baru ingat pas azan udah siap-siap mau ke masjid, di masjidnya sendiri, ingat hari ini ngajar ternyata. Saya ambil motor langsung. Akhirnya saya sholat di masjid di jalan itu. Jadi mohon maaf, karena tadi saya sudah dengar komat ini nggak sampai, cuma hampir nih. Telat nih pasti. Akhirnya saya sholat di jalan dulu, baru ke sini lagi. Jadi mohon maaf. Ya, itu keterbatasan saya nggih. Padahal tadi malam saya baca WA-nya Pak Karseno mengingatkan kembali gitu. Qadarullah memang kok bisa lupa kayak namanya juga manusia. Mohon maaf. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi kami bawakan, yakni dalam surat An-Nahl, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kata-kata man, siapa? Wa hadza syartun, kata para ulama, ini adalah sebuah syarat. Dari siapa syarat tersebut? Minal mushtarid bahwa subhanahu wa ta'ala, dari sang yang maha memberikan syarat, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Asyartun, syarat itu adalah man amila salihan min dzakarin aw untha. Barang siapa berbuat kebajikan, barang siapa beramal saleh, laki-laki maupun perempuan. Jadi dia sifatnya umum, laki-laki maupun perempuan. Amila salihan, amal saleh apa saja yang dia niatkan karena Allah, maka wa jawabuhu,
jawaban yang paling pantas untuk orang yang beramal soleh, kata para ulama, yakni dilanjutkan sebagaimana firman Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dia akan mendapatkan kehidupan yang layak, kehidupan yang bahagia. Kalau bahasa saya fid darain, di dunia dan di hari kiamat. Jadi syaratnya adalah beramal soleh. Amal soleh niku adalah kebajikan secara umum. Maka pertanyaannya, apakah ada syarat amal? Jelas, syarat amal adalah ilmu. Orang beramal tanpa ilmu tersesat. Orang berilmu tidak mengamalkan sebagaimana pohon yang tidak berbuah. Maka pepatah Arab mengatakan, al-ilmu bila amal kasyajar bila samar. Ilmu yang tidak diamalkan maka ibarat dia sebuah pohon yang besar, rindang, tetapi tidak berbuah. Jangan punya pohon kelengkeng, beli harga 300.000, ditanam di depan rumah, daunnya hijau, lebat, pohonnya semakin besar, tapi tidak kunjung berbuah. Ada rasa kecewa betul? Pasti. Harapannya pohon itu tidak hanya menaungi, tidak hanya ngademin kita, tetapi juga dia punya hasil, dia punya manfaat bagi pemiliknya atau tetangga dan sebagainya. Lah itulah orang yang berilmu tanpa mengamalkan ilmu. Tapi ada orang yang tipe mengamalkan sesuatu tanpa ilmu. Ini juga bermasalah, Pak. Oke? Orang yang beramal tanpa ilmu nanti dia tidak akan sampai kepada tujuannya, bahkan tersesat di jalannya. Maka syarat amal soleh itu harus dia berilmu. Ini syaratnya. Nah, kita coba ulas tafsirnya. Wa qad ikhtalafal mufassirin. Adapun para mufassirin itu di kalangan mereka terpecah menjadi dua pendapatnya. Terbagi menjadi dua. Fi hazihil hayatut thayyibah, dalam kalimat kehidupan yang baik, kehidupan yang luar biasa ini, faqala ba'dul mufassirin, berkata sebagian daripada mereka para ahli tafsir, yang disebut dengan kehidupan yang baik itu adalah hiyal jannah, adalah surga. Jadi orang yang beramal soleh itu dapat surga. Karena para mufassirin mengatakan kehidupan yang baik yang dimaksud oleh Allah itu adalah hanya surga. Seraya dengan perkataan muridnya Imam Ahmad, ya, bahwa dia bertanya, kapan aku merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya di dunia ini? Maka kata beliau, Imam Ahmad bin Hanbal, kamu tidak akan pernah merasakan kebahagiaan di dunia ini, tetapi kebahagiaan yang utuh, yang sesungguhnya adalah ketika kamu menginjak di antara tangga-tangga surga. Maka disitulah kebahagiaan. Artinya Darus Sa'adah, tempat orang yang bahagia itu hanya di surga. Nah ini. Tetapi wa hadza huwa as-shawab min aqwalil mufassirin. Ya. Maaf belum. Wa qala ba'dul mufassirin, akan tetapi juga berkata sebagian lagi dari para ahli tafsir, bal hiya hayatun thayyibah fid dunya. Wa hadza as-shawab min aqwalil mufassirin li'anna Allah azza wa jalla qala fil akhirah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Tetapi sebagiannya lagi berkata bahwa hayatun thayyibah, kehidupan yang baik itu adalah kehidupan yang dimaksud di dunia. Makanya orang yang kalau selesai mendapatkan masalah, ya, dia bersenang ria. Orang yang bisa menyelesaikan setiap permasalahan hidupnya, dia senang. Kenapa? Karena Allah kasih kemudahan di dalam menyelesaikan masalah tersebut. Dan itu kebaikan, itu kehidupan yang senang, kehidupan yang bahagia. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Bagi orang yang bertakwa, maka akan selalu mendapatkan solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, karena indallah makhraja. Di sisi Allah itu pasti ada solusi. Syaratnya cuman apa? Bertakwa. Dan orang yang bertakwa ini pasti beramal soleh. Ini syarat. Makanya saya katakan wa hadza syartun minal mushtarit.
Ini syarat dari Sang yang Maha memberikan syarat. Siapa? Allah. Kalau kepingin bahagia ya beramal soleh. Artinya secara tidak langsung Allah ngomong bertakwa. Makanya dalam setiap Jumat khatib itu berwasiat, ittaqullah wattaqullah, bertakwalah dan bertakwalah. Kan gitu nggih? Suruh bertakwa karena apa? Bahwa bertakwa itu libasut taqwa zalika khair, pakaian terbaik bagi kita. Ketakwaan itu adalah pakaian terbaik bagi kita. Yang bisa menyelamatkan kita ya iman kita, takwa kita, Pak. Ya. Orang bisa menjawab pertanyaan malaikat di kubur itu ma rabbuka wa man nabiyuka bukan karena hafalannya kuat, mboten. Jenengan konsep hafalin pokoknya aja kalau malaikat nanya ma rabbuka, Allahu rabbi jawabannya. Kalau ditanya waman nabiyuka, Muhammad nabiyyi, bukan dihafalkan begitu. Yang menjawab itu amal soleh kita. Amal soleh itu tidak mungkin bohong, ya, penuh dengan kejujuran. Nah ini, jadi bukan dihafalkan. Ya sama seperti makanya kan kita disuruh menghafal Quran itu tahap-tahapnya ada. Pertama tahap menghafal, terus kedua tahap pertama tahap memperbaiki bacaan, kedua tahap menghafal, ketiga tahap belajar untuk memahami, mentadabburi, ya mentadabburi lebih dalam. Jadi tidak hanya sekedar hafal, tapi kita disuruh untuk belajar dan bisa mentadabburi dalam kehidupan kita, mengamalkan dalam kehidupan kita, karena itu akan menjadi amal kita nanti, investasi di dunia dan kita raih nanti di hari akhirat. Masya Allah. Makanya bersyukur kita, semoga Allah memberikan kita kesempatan untuk beramal soleh terus, apapun bentuk amal soleh tersebut. Katanya, jadilah pelopor kebaikan. Dalam hadis Nabi mengatakan, inna minan nas mafatih lil khair. Ada sebagian di antara manusia itu yang menjadi pembuka pintu kebaikan. Menjadi pembuka pintu kebaikan. Maghalik lisyarr. Dan dia menjadi penutup pintu keburukan. Kita termasuk enggak? Kalau kita termasuk alhamdulillah. Tetapi ada sebagian dari mereka, wa inna minan nas mafatih lisyarr maghaliq lil khair. Dan ada di antara manusia itu yang menjadi pembuka pintu keburukan dan penutup pintu kebaikan. Waliyazubillah. Jangan sampai kita termasuk ini. Fatuba liman ja'alallah mafatih al khair ala yadaihi. Dan bersenanglah, bahagialah bagi siapa yang Allah jadikan dia sebagai pembuka pintu kebaikan, amal soleh. Wa wailun, dan celaka. Celaka bagi siapa? Liman ja'alallah mafatih asyarr ala yadaihi. Yang dia menjadi pembuka keburukan dengan tangannya. Nauzubillahi min zalik. Jangan sampai kita termasuk orang yang menjadi keran-keran keburukan, sehingga orang ikut melakukan keburukan karena asbab kita. Itu nanti dia dosanya itu mengalir, Pak. Sunnah sayyi'ah namanya itu. Siapa yang pertama kali menemukan judi slot online, terus dia bikin aplikasinya, tersebar, orang ikut main, maka dosa orang yang main di seluruh dunia itu mengalir kepada orang yang membuat. Dan bertaubatnya orang seperti itu harus dihapus itu semua aplikasi. Kalau belum dihapus yang ngalir terus dosanya. Ya, itu bentuk dari ikhtiar dia bertobat. Kalau dia bertobat, Pak. Kalau memang dia senang hobi dan sugih gara-gara judi slot online itu, lah itu udah dosanya mengalir terus sampai hari kiamat, Pak. Itu sunnah sayyi'ah namanya. Dan ini menjadi apa dia? Mafatih asyarr ala yadaihi. Dia menjadi pembuka pintu-pintu keburukan. Makanya kita mesti hati-hati. Jadilah orang yang mafatih lil khair, menjadi pembuka kebaikan, maghalik lisyarr, yang menutup keran-keran keburukan. Nah ini kan orang beramal soleh. Orang yang beramal soleh melakukan hal-hal semacam ini, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah karuniakan dia kehidupan yang bahagia fid darain, di dunia maupun di hari kiamat. Kata para ulama, ini bukan para ulama, Abdullah bin Syakik ya. Abdullah bin Syakik pernah mengatakan, ar-rijalu thalathatun.
manusia itu ada 3, Pak. Ar-rijalu thalathatun. Pertama, rajulun amila hasanatan fahuwa yarju thawabaha. Rajulun amila hasanatan fahuwa yarju thawabaha. Seseorang yang melakukan amal kebaikan dan dia mengharapkan pahala dari Allah. Manusia tipe seperti ini rata-rata, Pak. Jadi kita beribadah sholat subuh berjamaah, harapannya ya dapat pahala, ngeten nggih? Wajar mboten? Wajar, mboten salah mboten. Ya. Kita sholat dengan harapan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ada hadisnya memang. Karena ada yang mengatakan, oh kalau sholat itu karena Allah, ya jelas karena Allah. Tapi kan memang Nabi sendiri, Allah sendiri terkadang di dalam perintahnya menyuruh kepada kita ya sholat itu agar dosa kita diampuni, kan begitu. Katanya bainas sholah ila sholah lahu mukaffirat, jum'ah ilal jum'ah lahu mukaffirat, Ramadan ila Ramadan lahu mukaffirat. Ramadan ke Ramadan yang satu ada kafaroh, pengampunan. Salat ke salat yang lain ada kafaroh. Jumat ke Jumat ada kafaroh. Ini perintah, kabar gembira bagi kita. Makanya kalau kita salat perbaiki niat lillahi ta'ala. Dan kalau toh ada harapan-harapan semoga Allah mengampuni dosaku, semoga Allah memberikan rahmat, wajar mboten? Sangat wajar, manusiawi. Dan memang itu ada perintahnya. Maka manusia tipe yang pertama ini adalah sangat umum, sangat banyak. Wa rajulun amila hasanatan fahuwa yarju thawabaha. Dia beribadah kepada Allah dengan harapan mendapatkan pahala dan mendapatkan maghfirah, mendapatkan ampunan, mendapatkan rahmatnya. Insyaallah nggih. Ya, minimal yang pertama inilah, Pak. Yang kedua, wa rajulun amila sayyi'atan tsumma taba fahuwa yarjul maghfirah. Yang kedua ada manusia yang bermaksiat terus, akan tetapi setelah dia bermaksiat dia memohon ampun kepada Allah. Dia sholat 5 waktu, dia berharap dengan napa? Maghfirah, ampunan Allah. Ada tipe manusia yang bermaksiat terus setelah itu dia memohon ampun. Ada nggih? Ya ada. Nah ini. Ada yang seperti itu. Nah, yang ketiga, ar-rajulul kazzab. Manusia pembohong. Siapa? Manusia pembohong. Yatamada fiz-dzunub wa yaqulu arjul maghfirah. Wa man 'arafa nafsahu bil isaati yanbaghi an yakuna khaufuhu ghaliban 'ala rajaihi. Yang ketiga ini manusia pembohong yang dia setiap hari berkabung dengan maksiat, dosa. Tapi apa ucapannya? Ya Allah, aku pingin mendapatkan ampunanmu, tapi enggak pernah ibadah. Maksiat terus kerjaannya. Cuman kata-katanya arjul maghfirah, aku berharap ampunanmu. Nah, tipe yang ketiga ini ada, Pak, Ibu? Nonton nggih? Ada yang setiap hari bermaksiat tapi kepingin diampuni. Orang ngaji, orang tahajud, orang sholat, orang majelis taklim, orang puasa, tapi kepingin diampuni. Kan aneh, Pak. Arjul maghfirah, ya Allah, aku berharap ampunanmu. Ini katanya. Wa man 'arafa nafsahu bil isaati yanbaghi an yakuna khaufuhu ghaliban an rajaihi. Padahal katanya orang yang sadar dirinya berbuat maksiat, orang yang sadar dirinya berbuat dosa, akeh maksiate, akeh dosane, semestinya rasa takutnya lebih banyak daripada harapannya. Betul enggak? Harusnya rasa takutnya itu lebih dominan daripada pengharapannya. Loh, ini harapannya lebih besar. Maksiat jalan berharap diampuni. Harusnya ya takutnya dulu yang lebih besar. Jadi sehingga dia terhindar dari berdosa kepada Allah, berbuat maksiat kepada Allah, baru dia berharap akan ampunan Allah. Kita jangan kebalik. Nah, ini banyak orang yang aku kepingin mendapatkan ampunanmu ya Allah gitu, tapi masih makan uang haram, makanannya haram, minumannya haram, dan sebagainya dan sebagainya. Mungkin itu remeh menurut dia,
Padahal makanan haram itu adalah salah satu faktor tidak diterimanya doa seseorang. Ada seorang tua berdoa, loh kok doaku enggak diterima sampai nangis Pak, saking khusyuknya tuh, tapi doanya enggak diterima, enggak naik ke langit doanya. Kenapa? Ternyata katanya masyrabuhu haramun, minumannya haram, mat'amuhu haramun, pakaiannya haram, sholat apik bajune tapi ternyata hasil korupsi Pak, wa malbasuhu, dan pakaiannya itu haram. Itu yang membuat doanya tidak terangkat sampai langit. Hati-hati. Okay? Jadi bukan hanya sekedar amalan soleh yang kita lakukan, tetapi juga kita disuruh untuk memperhatikan apa yang kita makan, kita minum, dan kita kenakan. Nah ini, makanya kata baginda Nabi Muhammad SAW, kul, makanlah, washrab, minumlah, walbas, pakailah pakaian, ya, watasaddaq, bersedekahlah, bi ghairi sarapin wala makhilatin. Ini sabda Nabi Pak. Apa faedah yang bisa kita ambil dari hadis tadi? Kul, washrab, suruh makan, suruh minum Pak. Kenapa? Karena makan minum menggunakan pakaian itu sesuatu yang mubah di dalam Islam, boleh. Tapi bi ghairi sarapin, jangan sampai berlebih-lebihan, israf. Wala makhilatin, jangan sampai sombong. Yang saya tangkap dari faedah hadis ini adalah kita gunakan baju yang halal saja. Ini diperingati oleh Nabi, jangan sampai sombong. Apalagi pakai pakaian yang haram, ya jelas tidak boleh. Ini yang halal saja masih diperingati kok Pak. Nek bajunya anyar, kopiahnya anyar, kendaraannya anyar, jangan sampai makhilah, ada kesombongan di dalam hati. Bighairi sarapin, jangan sampai ada nopo hal yang berlebih-lebih, israf istilahnya. Nah, ini israf itu apa sih bedanya Pak dengan tabzir? Ada yang tahu? Kan sering kita dengar, oh ini israf, ini berlebih-lebihan. Dengan mubazir bedanya apa? Ada yang tahu? Itu istilah hadis dan istilah Quran. Adapun istilah hadis dua-duanya ada. Ya. Al-israf itu artinya sarfus syai' fi ma yanbaghi zaidan ala ma yanbaghi, kata para ulama. Yaitu menyalurkan sesuatu yang layak tetapi melebihi kadarnya, itu israf. Kalau mubazir, at-tabzir artinya apa? Sarfus syai' fi ma la yanbaghi, menyalurkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu mubazir Pak. Makanya ayatnya innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Orang yang memubazirkan hartanya itu temannya setan. Jadi mubazir, tabzir itu lebih berat, lebih berbahaya daripada israf. Ingat nggih? Israf contohnya apa? Ini kita bahas sedikit nih walaupun agak keluar dari konteks. Israf contohnya misal jenengan bisa beli motor yang harga 14 juta karena kebutuhannya di dalam kota, kebutuhannya panjenengan untuk kantor, rumah, masjid, kantor, rumah, masjid, bisa beli motor mereknya ini, harganya yang sekitar 14 juta bisa, apa 16 juta. Tapi aku kepinginnya motor itu apa namanya yang harga 350 juta. Duitnya ada, tapi ingat Pak, tidak sesuai dengan kebutuhannya. Namanya israf. Ingatan nggih? Jenengan kepingin beli kendaraan buat ya cukup ke kantor, tidak kehujanan, nutupin aurat istri, kan begitu nggih? Ini alibinya ibu-ibu kalau pengen mobil, beliin mobil buat nutupin aurat katanya. Lah iya. Ya, buat sekedar inilah. Cukup beli yang harganya mungkin 200 sekian, tetapi jenengan kepinginnya beli apa itu? Mobil sport itu, Lamborghini misalnya. Akhirnya dia beli Lamborghini harganya 15 miliar. Ya. Ini israf Pak. Tidak sesuai dengan kebutuhannya. Tidak sesuai dengan kebutuhannya.
Wala tusrifu, janganlah engkau berlebih-lebihan dalam segala hal. Memang kalau kata israf ini lebih cenderung digunakan kalimat tersebut dalam harta makanan. Tapi israf juga istilah ini bisa kita gunakan dalam istilah jangan terlalu banyak bicara, israf dalam perlakuan, dalam tindakan tidak boleh israf katanya kan begitu nggih. Istilah sajalah, enggak apa-apa. Okay. Nah itu sarfu syai' fi mayan bagi zaidan ala mayan bagi menyalurkan sesuatu yang melebihi kadarnya, tidak sesuai dengan kemanfaatannya. Karena kita sebagai seorang muslim khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara seorang muslim kita ini di tengah-tengah saja, Pak. Jangan terlalu berlebih. Gitu loh. Oke. Okay. Bangun rumah budgetnya misalnya 400 juta cukup lah ya, akhirnya di nggak penting padahal jendelanya sudah jadi dibongkar lagi, ininya sudah jadi dibongkar lagi karena nggak sesuai ini. Hati-hati, bisa kita tergolong israf, karena dia merasa duitnya banyak, Pak. Oh, saya bisa ganti kok, saya bisa beli yang jendelanya lapis emas misalnya, dan sebagainya. Karena ada tamu pejabat mau datang, jendelanya ini mesti diganti nih. Kan bisa dicat gitu ya, tapi diganti kabeh gitu. Karena saking akeh duit itu turah-turah gitu ya, lebih-lebih duitnya. Hati-hati ya. Kita nanti tergolong orang yang israf karena kehidupan, karakter, manajemen seorang muslim tidaklah seperti itu. Tetapi apa adanya, yang penting representatif, bagus, dipandang enak, orang ya nyaman, sudah cukup. Jadi tidak berlebihan. Kalau mubazir itu kata Al-Imam Qatadah, ketika dia membelanjakan hartanya di jalan selain di jalan Allah, berarti dia memubazirkan hartanya. Ngerti nggih? Contoh misalnya ada makanan, lah daripada kasih tetangga itu nyebeli, ya wis dibuang bae lah. Akhirnya makanannya dibuang. Padahal masih baru, masih bagus. Kenapa tidak berbagi? Karena hanya dia tidak mau berbagi dengan tetangganya. Ini kemaksiatan, betul? Maksiat. Maka ini temannya setan. Satu. Terus mubazir contohnya apa? Harta yang digunakan untuk bermaksiat kepada Allah, yang harusnya kita melakukan amal soleh dengan harta tersebut. Dia pakai motornya pergi ke tempat-tempat yang dilarang oleh Allah. Dia pakai kendaraannya untuk pergi ke tempat-tempat yang dibenci oleh Allah. Nah, ini memubazirkan harta namanya, Pak. Ini kata Imam Qatadah. Ngertos nggih? Jadi monggo mari kita sama-sama perhatikan. Makanya dalam fikih prioritas ya, kita sangat dianjurkan untuk meninggalkan segala bentuk yang berlebih-lebihan dalam muamalah kita, kehidupan kita dan sebagainya. Nah, ini bagian dari amal soleh, Pak. Ini bagian dari amal soleh. Jangan kita kira amal soleh itu hanya sholat gitu ya. Baca Quran, zikir pagi dan petang, boten. Tapi amal soleh itu berjihad di dalam muamalah kita, berjihad dalam kehidupan kita, membela yang baik, ya, mengurangi perkara-perkara yang membuang-buang waktu. Ini juga amal soleh, Pak. Ini amal soleh. Makanya saya bahas, ya, meninggalkan segala yang berlebihan, intinya begitu, itu amal soleh. Makanya di antara cerdasnya seseorang adalah bersikap pertengahan, katanya. Min fiqhur rajul ribquhu fi ma'isyatihi. Nah, ini di antara tanda cerdasnya seseorang adalah bersikap pertengahan dalam penghidupannya. Ini hadis, okay? Jadi harus pertengahan, tawassut, tidak berlebih-lebih dalam segala hal. Ini dalam sisi harta, Pak, sisi makanan tidak berlebih-lebih, ya. Memang ada dalam hadis yang ketika itu Abu Hurairah sempat meminum susu sampai kenyang, sampai kata Nabi isyrab, minum lagi katanya, sampai perutnya apa istilahnya, kenyang gitu ya. Hadis ini ya sesekali memang boleh makan kenyang. Itu mungkin dalam konteks kita kalau jenengan lagi ditraktir gitu nggih. Terus traktirnya ya gulai kambing, sate kambing misalnya kan. Wah, ini heman-heman banget kalau enggak habis kan gitu ya. Ya udah bismillah lah, habisin gitu ya sampai kenyang. Ya sesekali, tapi jangan sampai setiap hari. Karena apa? Kalau setiap hari membuat kita malas. Iya.
membuat kita malas, Pak. Orang kekenyangan itu oksigen di tubuhnya itu susah, kurang, karena isinya hanya untuk makanan di perutnya. Tapi sepertiga makanan, sepertiga untuk oksigen agar kita juga bisa melakukan aktivitas, thalabul ilm, kerja, ya, agar supaya kita tidak mengantuk. Tapi kalau full makanan pasti ngantuk. Nah ini. Itu berlebihan dalam makanan, di dalam harta dan sebagainya. Katanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 141 misalnya, "Wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Janganlah engkau berlebih-lebihan karena Dia Allah tidak menyukai orang yang suka berlebih-lebihan. Nah, di dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW yang kami sebutkan tadi, yaitu di antara faedah-faedahnya adalah israf itu adalah sesuatu yang berlebih-lebihan, kita hindari. Israf ini berlebihan dalam mengeluarkan sesuatu tidak sesuai dengan kadarnya, walaupun perkaranya baik, tetapi kalau berlebihan tidak baik. Apalagi perkara yang haram. Kalau haram ya jelas tidak boleh. Ini yang halal saja kita tidak boleh berlebihan. Ini kan dalam sisi harta dan sisi makanan. Bagaimana dalam sisi ibadah? Boleh enggak berlebihan? Boleh enggak, Pak? Jadi ibadah terus pagi, siang, sore, Senin sampai Senin di masjid, terus enggak kerja, orang ngode, orang apa, pokoknya yang penting di masjid gitu ya. Khusyuk ngibadah ya di masjid. Ya enggak boleh, Pak. Ini berlebih-lebihan namanya. Ini berlebih-lebihan. Makanya ada sekte di zaman dulu yang katanya dia di masjid terus, ya, dia di masjid ditegur oleh seorang ulama, oh kamu itu ada tugas yang lain, ya, sebagaimana kata Nabi juga, wali badanika alaika, hak badanmu tuh punya hak untuk olahraga, ngerti? Wali zaujika alaika, hak istrimu juga punya hak untuk apa? Ya untuk ditemani. Istri punya hak untuk ditemani, diberikan nafkah, ma'isyah, penghidupan yang layak, yang baik. Ya. Ada orang yang tiap hari kerjaannya baca Quran terus, sehingga istrinya manggil, anaknya manggil, enggak mau bercengkrama, enggak mau ngobrol. Tidak asik lah pokoknya. Ini zalim, Pak. Walaupun dia dalam keadaan baca Quran. Hati-hati. Ya. Pokoknya bapak tuh 2 bulan ini jangan ditegur sapa. Misalnya gitu ya. Loh, kenapa Pak? Mau khusyuk baca Quran. Betul-betul pokoknya dari pagi sampai pagi, bulan ke bulan, selama 3 bulan ke depan jangan tegur sapa Bapak. Mau baca Quran. Atau sebaliknya. Enggak boleh, Pak. Ini berlebih-lebihan. Ada dalam satu hadis mengatakan, "Idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli falyarqud hatta yazhab anhun naum." Ini kata Nabi. Fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'is la yadri la'allahu yastaghfiru fayasubba nafsahu. Rawahu Bukhari wa Muslim. Jika salah seorang di antara panjenengan mengantuk dalam salatnya, dalam salat malam tahajud, ini maksudnya para ulama begitu katanya, hendaklah ia tidur dulu hingga ngantuknya hilang. Disuruh tidur dulu sampai ngantuknya hilang, hatta yazhaba anhun naumu, sampai ngantuknya itu hilang. Makanya kemarin kami ditanya, Ustadz, kenapa ya kalau baca Quran itu yang ngantuk terus, tapi nek deleng HP 2 jam 3 jam kayak orang ngantuk. Kenapa? Akhirnya pertanyaannya, makanya jadi saya selingi kalau habis ngaji lihat HP, nanti kalau sudah seger ya ngaji lagi, ngantuk lagi, lihat HP maning gitu ya. Boleh enggak kira-kira? Boleh enggak Pak Bu? Jadi bukan begitu solusinya. Kalau jenengan dalam keadaan sedang membaca Quran terus ngantuk, ya tidurlah. Tidur sebentar, setelah tidur nanti baru dilanjut. Ya mungkin karena memang badannya letih, capek, lelah, apalagi mungkin habis pulang kerja dan sebagainya, atau habis beraktivitas apa, jadi istirahatlah. Sama seperti idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli,
kalau jenengan menemukan diri panjenengan ngantuk sekali dalam keadaan sholat malam, maka tidurlah. Karena kita takut, Pak. Nanti yang dia mau memuji Allah, dia mau baca surat Fatihah, ternyata salah baca, salah ini, salah itu, salah doa, nopo apa lagi. Maksudnya meminta ampun malah mencela dirinya sendiri kan gitu. Ya karena keadaan ngantuk, maka proporsionalnya itu dia tidur dulu. Jadi bukan dipaksa. Begitu indahnya Islam, Pak. Begitu indahnya Islam. Makanya kan ada pendapat juga, kalau kita memang ngantuk banget, tapi sudah wudu, mau sholat tahajud, maka kata para ulama boleh duduk caranya. Boleh duduk, tapi sholat malam, Pak. Cuman pahalanya setengah, Pak. Pahalanya setengah. Makanya kalau saya nek ngantuk duduk aja. Nek ngantuk tidur aja, tidur dulu nggak apa-apa. Nanti kalau kita sudah niat bismillah, atau misalnya bisalah kalau untuk 2 rakaat bisalah sekali sholat bismillah, sholat 2 rakaat, habis itu tidur. Mudah-mudahan Allah bangunkan saya kembali nanti insya Allah setelah saya tidur ini. Nah ini, gitu nggih? Jadi saking Islam itu memperhatikan kita, jangan sampai berlebih-lebih dalam segala hal. Dalam makanan ya wala tusrifu, jangan berlebih, jangan israf. Dalam harta, membelanjakan harta tidak boleh israf. Loh sekarang ibu-ibu banyak loh, ini yang di belakang, yang tas harusnya bisa harga 300.000, 500.000 tasnya, tetapi dia memilih yang harga jutaan. Lah kenapa? Karena branded katanya. Kenapa? Branded, karena brand, karena merek. Lo lifestyle ini Ustadz katanya. Panjenengan nggak tahu bagaimana ibu-ibu sosialita di luar, Pak. Lah iya. Tasnya bisa harga 300.000 jadi melonjak jadi 3 juta. Pak. Bayangkan. Loh, itu baru kelas menengah. Kalau kelas menengah ke atas itu sampai 25 juta, Pak, tasnya. Betul ini. Mereknya ini, yang KW Singapura 25 juta, yang KW Thailand 21 juta. Nek ori, bener-bener ori lah harganya 50 juta katanya. Sampai begitu. Ini israf buatan, Pak? Israf. Lah tas itu kegunaannya apa sih? Buat membawa. Iya. Kalau kondangan gue gawa apa? Gawa berkat gitu. Tas itu kan paling buat apa kegunaannya? Ya buat bawa dompet, buat bawa, kalau ibu-ibu ya buat bawa macam-macam itu. Sama kegunaannya dengan yang harga 300.000, kenapa kita mesti beli yang mahal-mahal? Kalau kita pilih pertengahan oke lah 500.000, nggak masalah mungkin ya. Tapi kalau sampai 20 juta itu apa ndak israf itu? Seandainya ada yatama, masakin, fukara yang membutuhkan uang, itu jenengan berbagi, jenengan beli tas yang harga 1 juta, sisa duit jenengan 24 juta. Bisa berbagi dengan panti asuhan, fukara, para fakir, masakin, para orang miskin. Berbagi 10 juta, sisa berapa jenengan itu? 14 juta. Siake. Tapi apa ya? Nafsu, Pak. Lah sekarang tuh banyak orang belanja itu bukan karena kebutuhan nih, tapi belanjanya karena hawa nafsu. Belanja itu karena ingin memenuhi gaya hidup, bukan untuk hidup. Ini masalahnya. Ngeten nggih? Makanya dikatakan israf itu. Lah kalau tas itu digunakan untuk bermaksiat kepada Allah misalnya, lah itu bisa masuk kalimat tabzir itu, Pak, membazirkan harta, waliyazu billah. Nah ini. Nah, kita kembali kepada yang kedua, poin kedua, tidak berlebih di dalam ibadah juga merupakan tuntunan Islam, Pak. Tidak berlebih di dalam ibadah. Ngeten nggih? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai jam berapa? 6 lebih 5. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Silakan. Silakan. Ayo monggo. Nggih. Iya. Beda-beda.
kecil ya. Oke. Jadi apakah di sini kita tidak memperhatikan masalah pendapatan seseorang itu supaya nanti dalam membeli barang kita jadi tidak berlebihan atau bagaimana? Ya. Dalam Islam itu yang diperhatikan kemaslahatannya, kemanfaatannya. Allah kasih panjenengan rezeki lebih, fasilitas lebih, gaji sebulan 100 juta misalnya. 100 juta ini kan luar biasa sekali. Tapi kita diajarkan untuk mencari yang lebih maslahat. Lihat dari sisi kemanfaatannya. Lihat dari sisi, ini memang kita dilatih manajemen di dalam Islam. Jadi tidak dilihat dari slip gajinya. Nek slip gajinya misal 200 juta lah. Aku ya inilah beli tas 3 juta, 5 juta kecil. Panjenengan tahu para sahabat, ini ada di filmnya itu kan, film-film sahabat itu, khalifah-khalifah itu. Khalifah itu kalau ada sahabat-sahabat yang dijadikan pejabat pada waktu itu, terus kok hartanya melonjak naik, itu ditanya oleh mereka. Kok kamu selama jadi pejabat hartamu melonjak drastis? Kenapa? Katanya. Ditanya begitu tegasnya para sahabat, begitu takutnya mereka dengan amanah, warok gitu loh. Sampai-sampai, lah ini karena saya berdagang ya ini. Karena saya berdagang begitu. Tapi diperingati oleh Amirul Mukminin. Pokoknya ketika kita jadi pejabat jangan sampai kita memakan harta umat, harta rakyat. Maslahatnya ditanya. Sampai-sampai ada seorang khalifah juga yang katanya setiap lebaran tuh memberikan baju baru kepada anaknya itu ya sama dari semenjak dia belum menjadi khalifah sampai dia menjadi khalifah dengan harga yang sama, Pak. Ini kalau kita lihat slip gajinya khalifah nyun sewu, nggih, pemimpin dari sebelum dia menjadi pemimpin sampai dia jadi seorang pemimpin pasti beda. Pasti ada yang lebih lah kan gitu nggih. Walaupun tidak banyak misalnya, tapi pasti ada yang lebih. Tetapi dia selalu membelikan dengan harga yang sama. Karena itu tarbiyah pendidikan, Pak. Kalau tas harga 1.500.000 sudah cukup itu. Itu mungkin yang paling mahal kalau saya. 1,5 itu sudah bagus banget. Jenengan yang duitnya misalnya gaji per bulan 25 juta lah. Nek beli kaos harga 1.500.000 eman-eman, Pak, mesti. Kalau kita mikir realistis loh, lah eman-eman banget, cuman kaos gitu. Beli yang 150.000 aja udah bagus banget itu. Gitu nggih. Ini bagi kita yang beriman, betul-betul ingin kafah berislam, pasti berpikir seperti itu. Tapi kalau kita melihat slip gaji kita ya enggak selesai-selesai nanti, Pak. Lah iya toh, karena ngikutin hawa nafsu, Pak. Loh, aku gajinya 100 juta, bisa ini, bisa itu. Isin lah punya jam harganya 10 juta, kepinginnya 25 juta gitu kan dan sebagainya. Itu hanya jual merek brand aja, Pak. Sama saja, jamnya Pak Hotman Paris yang 1 miliar itu dengan jamnya saya yang 150.000 sama, Pak. Lihat waktu toh sama. Malah lebih kuat punya saya mungkin. Kejedot ini batu apa ya nggak rusak-rusak. Yang 1 miliar jatuh sedikit pecah dia. Lah tidak kan? Sama, israf namanya itu tidak boleh walaupun duitnya banyak. Masya Allah ya. Nah, ini Islam ingin mengatur kita. Karena apa, Pak, Bu? Setiap dari harta yang kita keluarkan ada hisapnya. Nah itu ini yang paling penting ini, Pak. Ibu di belakang setiap gamis jilbab yang panjenengan beli, yang jenengan ganti nggak dipakai sampai bertahun-tahun numpuk di 3 lemari gitu ya, 4 lemari anyar kabeh, itu semua ada hisapnya. Ada hisapnya. Ditanya nanti di hari kiamat, ini untuk apa? Kenapa baru kok nggak pernah dipakai? Sedangkan tetanggamu banyak yang dia punya pakaian lusuh dan sebagainya. Begitu. Apa jenengan bisa nanti bertanggung jawab di hadapan Allah dengan begitu banyak belanjaan kita yang kadang kita lupa ya. Oh, saking banyaknya pakaian barunya sampai lupa ya menggunakannya gitu loh. Sampai sisanya banyak. Jadi Islam itu ingin memanage kita lebih tertib gitu loh, Pak. Ya. Jadi makanya ada istilah israf, ada istilah tabzir agar supaya kita hati-hati di dalam membelanjakan harta kita, ya. Jadi sesuai dengan kemanfaatan dan kebutuhan. Wallahu a'la wa a'lam bishawab. Ada lagi? Silakan. Terakhir ini 2 menit saja. Yang terakhir adalah tidak berlebih-lebih di dalam ta'assub kepada
tokoh. Namanya kalau dalam bahasa hadis gulu, Pak. Gulu, bahasa Quran pun namanya gulu, ya. Ini juga berbahaya. Kenapa? Sebagaimana perintah Allah kepada ahlul kitab, ya ahlul kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allah illal haqq. Wahai para ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu dan jangan kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Karena orang-orang ahlul kitab dulu banyak memfitnah Allah juga. Ya, dia katakan Uzair anak Allah, Uzair ibnillah, kan gitu nggih? Dia katakan Nabi Isa Tuhannya. Ini kan fitnah. Nyata nggih? Ini menurut akidah Islam. Karena asalnya itu gulu, Pak, berlebih-lebih dalam menokohkan orang, nggak boleh. Jadi proporsional saja, sesuai dengan kadar dan porsinya, gitu loh. Orang kalau ta'assub kepada tokoh bahaya, Pak. Ta'assub kepada organisasi juga berbahaya. Tapi fanatik atau ta'assub kepada agama baru boleh. Contoh fanatisme agama apa? Misal, loh bapak itu tetanggaku kok bisa ngaji tiap subuh. Loh aku sing ora sibuk ora apa kok nggak bisa ngaji. Iri aku. Nah, ini namanya ta'assub, ini namanya fanatik beragama. Ngeten nggih? Jangan fanatik ketokohan, jangan fanatik organisasi. Oh, kalau yang bukan organisasi kami, dia tidak termasuk misalnya. Saya akan hanya mengucapkan salam dengan teman-teman ngaji saya. Kalau yang bukan teman ngaji aku nggak mau. Ini namanya fanatisme golongan, nggak boleh. Nah, kita sama kok, semua muslim. Apapun organisasinya, mau Nahdlatul Ulama, mau Muhammadiyah, mau Dewan Dakwah, mau Al Irsyad, sami mawon kabeh, Pak. Sedoi sama. Enggak ada beda-beda. Sama, kita syahadat, kita baca Quran, kita sholat, sama, Pak. Enggak boleh dibeda-bedakan. Ya, bahkan sekarang ada yang ngaji itu ngaji prasmanan. Lah iya. Mana yang cocok itu diambil, yang enggak cocok enggak sesuai dengan hatinya, padahal itu perintah Allah, ya dibuang misalnya. Ada juga orang yang ngaji pilih-pilih, oh itu bukan ustadz saya, nggak mau, akhirnya nggak jadi gitu. Nggak boleh. Kalau yang disampaikan Al-Quran, hadis, qala Allah wa qala Rasulullah, ya kita terima apapun itu. Karena apa? Apa yang membuat faktor itu terjadi? Karena ta'assub, fanatisme golongan, fanatisme tokoh, nggak boleh. Tapi kita harus fanatisme agama. Telat sholat, aduh ya Allah besok harus lebih ini lagi. Ini namanya fanatisme beragama. Oh kalau dia bukan tuan guru, kalau dia bukan ustadku yang gelarnya profesor ini misalnya, saya nggak mau. Nah, nggak boleh gitu. Ini namanya ta'assub ketokohan. Ya, itu awalnya fanatisme, Pak. Lama-lama menjadi gulu, mengkultuskan. Dan itu terjadi dengan ahlul kitab di masa itu. Nah, makanya berlebihan di dalam rangka yang ketiga ini, poin yang ketiga adalah la taglu, jangan sampai berlebih-lebihan. Jangan sampai gulu kepada siapa? Kepada tokoh dan sebagainya. Karena apa? Ya, kita semua sama, yang membedakan memang kita iman dan takwanya. Iya. Cuman sesuai dengan porsi dan proporsionalnya. Kita menghormati ya, takrim kita ya hormat sebagaimana kita menghormati, sekedarnya saja, tidak berlebihan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Cukup ya, udah jam 6 karena sini sudah waktu syuruk. Barakallahu fikum wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Sekian, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nunggu nyok.